Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah begitu banyak memberikan mujizat demi mujizat. Dan mujizatmu yang paling agung adalah kebangkitan putramu. Bantu kami ya Bapa untuk menyelami, memasuki misteri hati putramu Yesus. Supaya kami dapat bersyukur, memuliakan, tetapi juga membagikan kepada orang lain. Membagi, memecah kepada orang lain. Kristus yang kami terima itu. Dalam iman, dalam kasih. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini berbicara tentang Yesus melipat gandakan roti, 5 roti jelai dan 2 ikan. Untuk 5.000 orang. Anda bisa bayangkan 5.000 orang seperti apa. Belum lagi wanita, belum lagi anak-anak. Dan di tempat yang luas. Yang menarik bahwa di sini dia bertanya kepada Filipus untuk mencobai. Supaya dia tahu bahwa Tuhan Yesus mengatasi segala yang alami yang natural yang kita butuhkan. Kebutuhan akan pemeliharaan, akan makanan, akan minuman, akan segala sesuatu yang bisa menumbuhkan hidup kita, memelihara hidup kita. Dan ternyata Filipus menyatakan keberatannya, kesulitannya, ketidakberdayaannya untuk 5.000 orang dengan uang 200 dinar pun hanya orang dapat roti kecil. Tapi rupanya itu didengar oleh Andreas yang mendengar ketika Yesus bicara kepada Filipus. Dan juga dia tahu mungkin ada anak yang membawa, mungkin secara kebetulan membawa 5 roti dan 2 jelai ikan. Jadi kepekaan, jadi disinilah kemudian Yesus mengatakan silakan duduk, kemudian roti dan ikan itu diberikan kepada Yesus dan Yesus berdoa dan itu dibagikan. Jadi bukan proses roti itu menjadi banyak seperti gunung lalu dibagikan, tidak. Tetapi ketika itu dibagikan lalu tidak habis-habisnya bahkan sisa. Apa yang diberikan oleh Yesus itu berkelimpahan saudaraku terkasih. Saya mengatakan ini kepada Anda supaya kita sadar bahwa ketika kita dibaptis, ya, karunia-karunia rahmat yang Tuhan berikan yang menyertai sakramen baptisan itu juga ada dalam diri kita. Ya. Juga ada dalam diri kita. Jadi sudah diberikan kepada kita. Nah itu yang seringkali terjadi bahwa Tuhan memberikan rahmat-rahmat yang seringkali kita tidak menyadarinya bahwa rahmat itu sudah diberikan kepada kita. Lalu kita minta, lalu kita menuntut seolah-olah Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak peduli. Nah, inilah salah satu tugas kita di masa saat-saat sekarang ini, belajar melihat tangan-tangan Tuhan, hati-hati Tuhan, kaki Tuhan yang menyelamatkan kita dan menebus kita dan memberikan tanda mujizat-mujizat dalam diri kita. Ya, jadi bukan mujizat itu bisa saja secara langsung, secara nampak jelas seperti Paulus. Tetapi lewat proses yang lama, yang panjang, dan itu dibutuhkan supaya kita merasakan karya Tuhan. Jadi, maka mari saudaraku terkasih, coba lihat. Anda lihat ke belakang. Ya, kita hening, kita sunyi, kita diam, dan kita perhatikan karya Tuhan yang nampak ke dalam diri kita semua. Di masa lalu kita. Betapa besar, betapa luar biasa Tuhan. Dan ini penting bagi kita supaya kita tidak menuntut seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Tidak, Tuhan sangat-sangat peduli. Justru kebangkitannya itulah yang sekarang ini Tuhan hadir di dalam problem keseharian hidup kita sendiri. Ya. Sekali lagi kita lihat dalam keseharian kita Tuhan hadir
Nah, disinilah kita diajak untuk setiap hari meluangkan waktu 15 menit untuk melihat, mereview kembali hidup kita dari pagi sampai malam. Dan kita melihat titik-titik di mana Tuhan itu bekerja dan membantu kita dengan segala, membuka mata kita. Kata ini penting, membuka mata kita di mana Tuhan berbicara kepada kita, menuntun kita, menunjukkan kepada kita. Saudara, itulah. Anda lihat lukisan ini. Saya sengaja melihat lukisan ini, saya tergerak dengan lukisan ini karena ada sesuatu yang menurut saya sangat pas dalam diri kita. Saya tidak hanya menunjukkan hati Yesus, tapi coba dilihat di sebelah kalau dari sini dari kamera ini terlihat di sebelah kiri, tetapi di dalam lukisan sebelah kanan. Coba dilihat di pundak Yesus itu. Ada seseorang yang merangkul Yesus dari belakang. Ya, dan tangannya itu memang tangan yang terluka itu adalah tangan Yesus. Ya, tangan Yesus. Tapi saya melihat justru orang yang merangkul Yesus di tangan yang terluka itu adalah yang merangkul, memasukkan tangan dari ketiak Yesus, lalu menunjukkan luka-luka itu adalah bukan hanya luka Yesus, tetapi luka orang-orang yang pedih yang merangkul Yesus. Dan Yesus merasakan, seperti Yesus merasakan kepahitan, kepedihan orang yang merangkul Yesus itu dengan luka di tangan, di tangannya, dan menunjukkan itu. Jadi lukisan ini sebetulnya memiliki dua dimensi Yesus yang dengan hati yang memancar, yang terluka, yang memberikan darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus sebagai sumber kerahiman ilahi bagi engkaulah andalanku. Itu juga bisa, tetapi coba dilihat di pundak Yesus itu, di sebelah kiri yang kalau dilihat di video ini, itu ada wajah, wajah yang tak kelihatan. Siapakah itu? Anda, saya, kita semua yang ingin merangkul Yesus dan dirangkul oleh Yesus. Anda mau merangkul Yesus, dan Yesus memberikan kasihnya, memberikan hatinya, memberikan perhatian kepada Anda. Saudara, mujizat itu terjadi dalam hidup Anda dan sudah terjadi dalam hidup Anda dan akan terus terjadi berkelimpahan. Lewat hal-hal yang kecil, yang sederhana seperti kata Filipus atau Andreas, 5 roti 2 jelai ikan, apalah artinya itu? Jadi segala sesuatu yang baik, yang indah, yang sederhana, yang kecil, kita lakukan untuk Kristus, untuk orang lain, akan berkelimpahan. Sekali lagi, Anda lakukan yang kecil-kecil, yang sederhana untuk Kristus, demi Kristus, dan yakinlah itu akan berbuah luar biasa. Dan mujizat itu akan terjadi. Sekedar sharing kecil saja. Anda tahu ruah bacaan harian kitab suci itu. Dulu saya buat sederhana, kecil, saya lakukan sendiri dengan kecil, dan sekarang cukup besar, berjumlah cukup banyak, dan bisa menolong untuk karya formasio para frater Karmelit, yang setiap tahun berjumlah cukup besar hanya untuk formasio, dan itu sangat membantu kita. Jadi Tuhan itu begitu sayang kepada kita semua ketika kita melakukan hal-hal kecil yang kemudian ke depan kita tahu ternyata memberikan dampak besar bagi seluruh orang-orang yang kita layani. Sekali lagi, asalkan kita dengan tulus, dengan murni, the puritas cordis, the purity of heart, dengan ketulusan hati untuk Tuhan, pasti akan berguna bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Semoga Anda, kita semua memiliki hati yang murni bagi Allah bersama Bunda Maria, dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda, dan menyembuhkan Anda. Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, sekecil apapun. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.